Kembali lagi di playlist CVP. Di video ini kita akan belajar operating leverage. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, apa itu operating leverage? Operating leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Sensitivitas ini terjadi karena struktur biaya yang dimiliki oleh perusahaan, terutama proporsi antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, definisinya, operating leverage menunjukkan bagaimana perubahan dalam volume penjualan dapat mempengaruhi laba operasi perusahaan. Kayak misalkan volume penjualan itu naik 20%. Nah, nanti labanya menjadi 30%. Nah, pengalinya 20 sampai menjadi 30% kan ada pengalinya. Kan pengalinya berapa berarti? 20, 1,5 kan? Nah, 1,5 ini namanya operating leverage gitu, misalnya seperti itu ya. Perusahaan dengan operating leverage tinggi memiliki biaya tetap yang besar dibandingkan dengan biaya variabelnya. Sehingga perubahan kecil dalam volume penjualan dapat menghasilkan perubahan besar pada laba bersih. Hubungan biaya tetap dan biaya variabel. Operating leverage tinggi, biaya tetap lebih tinggi daripada biaya variabel, sehingga penjualan tambahan setelah titik impas break-even point akan menghasilkan peningkatan laba yang signifikan. Kalau operating leverage-nya rendah, maka biaya variabel mendominasi dibandingkan biaya tetap, sehingga perubahan penjualan tidak terlalu signifikan mempengaruhi laba bersih. Nah, untuk rumusnya operating leverage seperti ini ya. Laba kontribusi dibagi dengan laba bersih, di mana laba kontribusi itu adalah penjualan bersih dikurangi dengan total biaya variabel. Ini merupakan bagian laba yang digunakan untuk tutupi biaya tetap dan memberikan laba bersih. Laba bersih atau laba sebelum pajak ya, ini maksudnya ya. Laba bersih, laba yang diperoleh perusahaan setelah semua biaya tetap dan variabel dikurangi dari pendapatan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menganalisis risiko bisnis, membantu perusahaan memahami risiko yang dihadapi akibat perubahan penjualan. Perencanaan strategis, perusahaan dapat menentukan strategi yang sesuai untuk mengolah biaya tetap dan variabel, serta memutuskan harga jual dan volume produksi. Kemudian manfaat yang ketiga, evaluasi profitabilitas, menilai sejauh mana struktur biaya tetap mempengaruhi kemampuan menghasilkan laba. Nah, gimana contohnya? Langsung saja ya. Misalkan seperti ini. Ini ada unit terjual, ada pabrik A, B, C. Masing-masing memiliki unit terjualnya yang berbeda ya. Kemudian harga jualnya kita asumsikan sama. Biaya variabel per unitnya berbeda dan biaya tetapnya sama gitu ya. Nah, untuk penjualan berarti rumusnya unit yang terjual dikalikan dengan harga terjual. Ini ya rumusnya. Kita coba geser harganya sama. Kemudian biaya variabel berarti dari unit terjual dikalikan dengan harga biaya variabel per unitnya ya. Nah, ini laba kontribusi adalah hasil dari penjualan dikurangi dari biaya variabel. Nah, biaya tetapnya sama ya. Biaya tetapnya ini 30 juta. Kemudian laba bersihnya berarti dari laba kontribusi dikurangi biaya tetap. Nah, kemudian operating leverage tadi rumusnya adalah ya, laba kontribusi dibagi dengan laba bersih atau laba sebelum pajak. Ini dibagi dengan laba sebelum pajak. Ini adalah operating leverage-nya. Coba deh kita analisis, nanti kita akan mengetahui perubahan labanya berapa dan secara persentase dan secara nominalnya berapa. Laba sebelum pajaknya pabrik A tadi yang ini, kemudian pabrik B ini yang ini, pabrik C yang ada di H17 ya.
Nah, misalkan perubahan penjualan tuh berubah, misalkan pabrik A itu volume penjualannya itu meningkat 20%. Artinya pabrik A ini mampu menjual berapa kali 20%-nya? 7.200 ya. Kalau pabrik B 20%-nya itu ditambah 1.800, 10.800 ya. Kalau ini berarti nanti menjadi tambah 2.400, 14.400 ya harusnya. Nah, perubahan labanya berapa persen? Nah, teman-teman bisa menghitungnya dari ini operating leverage, tinggal sama dengan ini dikalikan dengan perubahan penjualannya seperti ini. Nah, nanti perubahan labanya menjadi 25%. 25%-nya berapa? Nah, coba kita hitung dulu perubahan laba masing-masing ya. Seperti ini dikalikan dengan yang pabrik B, kemudian pabrik C dikalikan dengan ini 20%. Nah, di sini kita bisa tahu kalau perubahan penjualannya masing-masing dari A, B, C ini meningkat 20%, maka perubahan labanya ini berbeda-beda ya, tergantung dari operating leverage-nya. Nah, nanti perubahannya berapa? Perubahannya ini dikalikan dengan ini ya, apa sebelum pajak. Nah, nanti akan meningkat 27 juta. Kemudian kalau yang pabrik B, dia akan meningkat 40 juta. Yang pabrik C akan meningkat jadi 52 juta. Nah, gimana pembuktiannya? Coba ya. Nanti akan kita buktikan di tabel yang bawah ini. Harusnya nanti laba sebelum pajak antara pabrik A dan pabrik A yang di sini dengan yang di sini itu selisihnya harusnya 27 juta. Coba kita buktikan. Ini setelah kita naikkan penjualan menjadi 20% lebih tinggi ya. Coba deh. Berarti ini dikalikan dengan harga jual. Nah, dikalikan dengan 1 plus ya 20% di sini. Nah, ini hasilnya. Biaya variabel. Coba yang B dulu ya. Variabel B dikalikan dengan harga unit terjual dikalikan dengan 1 plus di sini ada 20 sen. Ini penjualan untuk B setelah kita naikkan ya. Kemudian yang C kita kalikan dengan harga terjual, kemudian kita kalikan dengan 1 plus ini ya 20% yang C. Kenapa ada 1? Karena ini kan naik 20%, artinya dia menjadi penjualannya 120. Nah, makanya ini ada 1 ya. 1 ini kan berarti 100%. Nah, seperti ini. Kemudian biaya variabelnya sama. Biaya variabel ini dikalikan jumlah unitnya. Karena biaya variabel ini juga naik ya otomatis ya. Karena kan biaya variabel ini tergantung dari volumenya ini. Kalau biaya tetap dia nggak dipengaruhi oleh naiknya volume penjualan ya. Kita pakai ini aja. Hasilnya ini. Kemudian pabrik B, biaya variabelnya ini dikalikan dengan pabrik B dengan unit terjual dikalikan dengan 120%. Atau bisa kita tulis dengan 1 plus. Nah. Oke. Kemudian ini sama dengan yang C unit terjual dikalikan dengan biaya variabelnya dikalikan dengan 120% atau 1 plus. Nah. Berarti kita kurangkan.
14 apa nggak muncul ya? Oh, sorry, ini kan ada 2 ya, kita manual aja, dikurangi dengan ini, kemudian beri C dikurangi dengan oke, biaya tetapnya sama 30 juta, sama juga 30 juta. Meskipun peningkatan volume penjualan biaya tetap itu tidak terpengaruh ya. Nah, coba kita kurangkan dengan ini. Nah, teman-teman, ini harusnya sisihan 27 juta nih, 105 ke 132 ya kan, bener kan, 27 juta. Kemudian yang B 170, 250, 2110, 300, ini berarti 40. Coba deh kita hitung manual coba ya, apakah sama, coba kita hitungnya di sini aja. Ini yang A dikurangi dengan yang A, sama kan, kurangi dengan yang ini harusnya sama juga, sama. Yang ini dikurangkan dengan yang sama kan. Jadi gitu ya teman-teman, gunanya operating leverage. Ini operating leverage-nya. Jadi dia bisa mengetahui ketika perubahan penjualan misalkan 20%, dia bisa mengetahui perubahan labanya. Perubahan laba tadi dari nih F18 dari operating leverage dikalikan dengan perubahan penjualan. Nah, nanti untuk menentukan perubahannya secara nominal berapa, tinggal ini yang di sini yang perubahan laba yang udah kita kalikan hasil dari operating leverage dikalikan perubahan penjualan, itu persentasenya akan muncul persentase dikalikan dengan laba semula. Nah, itu adalah gunanya operating leverage. Jadi untuk mengetahui perubahan laba terhadap perubahan volume penjualan. Nah, untuk operating leverage yang baru ya sama aja, tinggal kita laba kontribusi dibagi dengan laba sebelum pajak. Ini juga laba kontribusi bagi laba sebelum pajak. Ini juga laba kontribusi dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, misalkan nanti dari sini ada perubahan penjualan lagi, misalkan 30% ya, nanti tinggal dikalikan. Misalkan 30% nih, berarti 30% dikalikan 1,23. Nah, itu adalah persentase perubahan labanya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.